Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Muhammad Panji dari Belajar cPanel. Di video ini kita akan belajar untuk membuat subdomain di cPanel. Oke, subdomain itu apa sih sebenarnya? Subdomain itu adalah bagian dari domain tertentu. Jadi bisa sebagai contoh yang paling sering kita lihat adalah www atau www atau www. Itu sebenarnya adalah subdomain dari domain utama. Jadi misal google.com, kemudian ada www.google.com. www adalah subdomain dari google.com. Oke. Kenapa kok pakai subdomain sih? Uh, tujuannya sebenarnya bisa banyak, bisa untuk mengarahkan ke server lain, bisa untuk konfigurasi CNAME untuk SPF atau konfigurasi di Mark dan lain sebagainya untuk email. Atau kalau untuk situs kurang lebih biasanya bisa jadi untuk situs yang lebih spesifik. Misal domain belajarcpanel.com adalah corporate web. Belajarcpanel.com adalah misal adalah situs perusahaan, corporate website. Kemudian ada subdomain, ada situs lain yaitu blog.belajarcpanel.com yang merupakan blog dari perusahaan itu. Atau mungkin misalnya teman-teman kepengen membuat microsite atau situs mini, misal untuk promo gitu ya. Jadi ada khusus promosi akan ada di subdomain khusus. Jadi misalnya promosi nama perusahaan sesuatu apa-apa domainnya, kemudian atau mungkin promo atau apapun atau info atau mungkin karir dan lain sebagainya. Jadi penggunaannya bervariasi tergantung dari kebutuhan dari teman-teman semua. Oke, untuk membuat subdomain di cPanel sebenarnya ada dua cara. Oke, kita akan coba untuk membahas dua-duanya. Yang pertama adalah dari menu domain. Di sini teman-teman bisa memilih menu subdomain. Oke, sebagai contoh saya akan membuat info belajar cPanel.xyz. Jadi di sini kita masukkan subdomainnya apa. Kemudian di sini kita bisa pilih domainnya. Kalau teman-teman punya lebih dari satu domain, teman-teman akan bisa memilih domain mana yang ingin teman-teman gunakan. Kemudian di sini adalah dokumen root. Dokumen root ini apa? Dokumen root ini adalah folder atau directory di mana teman-teman akan menyimpan file, script, apalagi ya file kurang lebih, di mana situs untuk subdomain ini akan disimpan. Teman-teman bisa membiarkan ini apa adanya, info.belajarcpanel.xyz nama foldernya, atau saya akan coba untuk mengganti dengan underscore atau garis bawah. Oke, di bagian bawah sebelum kita create ya, itu akan ada list subdomain yang bisa kita modify. Oke, karena saya tidak punya subdomain, otomatis ini akan kosong. Karena itu kita akan klik create di sini. Oke. Sukses, info belajar cPanel.xyz created. Kita coba buka info belajar cPanel.xyz. Oke, terima kasih IndiHome. Itu bukan pesan sponsor ya, itu di hijack oleh IndiHome. Oke. Ini sudah berhasil, akan mendapat halaman default bahwa subdomainnya ada tapi tidak ada situs yang di konfigurasi untuk info.belajarcpanel.xyz. Oke, kemudian satu hal yang ingin saya bahas di sini adalah gimana sih caranya ngecek subdomain itu udah ada atau belum. Kita bisa menggunakan DNS checker, kita cari aja. DNS checker, kita bisa cek DNS checker propagation tool ini. Ada banyak sebenarnya. Ini salah satu. Teman-teman bisa menggunakan apapun sebenarnya. Di sini kita masukkan info.belajarcpanel.xyz.
tipenya kita pilih A, kemudian kita tekan search. Oke, jadi service ini punya server di banyak tempat, di banyak tempat, banyak negara. Di US pun ada, di Amerika ada beberapa kota, beberapa tempat kurang lebih. Kemudian ini juga ada server-server lain di negara-negara lain, dan di sini kita bisa lihat selama hijau. Oke, ini alhamdulillah semuanya sudah hijau. Jadi semua sudah bisa meresolve subdomain ini. Propagasi itu apa sih sebenarnya? Propagasi itu bagaimana server lain melihat subdomain atau DNS record yang kita buat. Jadi hal yang perlu teman-teman ingat bahwa DNS propagation itu sifatnya pull bukan push. Jadi kalau teman-teman membuat update di server cPanel, di DNS yang digunakan oleh server cPanel kita ini, bukan berarti cPanelnya akan bilang ke semua server DNS, jadi aku punya update, bukan. Tapi tergantung data yang ada di tempat mereka. Kita akan bahas tentang propagation ini di video lain insya Allah. Tapi kurang lebih bahwa banyak provider yang akan bilang propagation ini bisa memakan waktu 48 sampai 72 jam supaya bisa terresolve dengan baik dan benar oleh banyak pihak, kurang lebih seperti itu. Itu karena kembali tadi bahwa tiap DNS punya ada setting yang bisa dibaca, yaitu TTL, time to live. Kurang lebih ini adalah cara server DNS kita untuk bilang data ini simpan untuk sekian lama. Kalau lebih dari itu, tolong tanya ulang. Tapi yang perlu teman-teman tahu bahwa ada beberapa implementasi DNS atau setting DNS di beberapa provider internet ataupun kurang lebih paling sering memang provider internet untuk menghemat bandwidth untuk query DNS sehingga mereka menyimpan record ini lebih lama. Ini sebenarnya praktek lama karena dulu ketika bandwidth kecil itu kan lebih menghemat DNS cukup lumayan gitu. Kalau sekarang sebenarnya mungkin nggak terlalu ngefek, tapi tetap aja ada 1-2 yang masih menggunakan kurang lebih kayak cara lama untuk menghemat. Jadi itu hal yang perlu teman-teman tahu. Oke, jadi kita tadi sudah belajar untuk membuat subdomain yang akan digunakan untuk situs, kemudian kita buka situsnya, kemudian kita cek dengan DNS checker. Oke, kita akan buat file simple di sini supaya ini bisa menampilkan sesuatu. Kita kembali ke halaman utama cPanel, kita buka file manager, kemudian kita pergi ke info belajar cPanel, kita coba buat file baru. Oke. Kita buat dengan nama index.html. Kita klik create new file. Kita klik kanan, klik edit. Ini bisa kita edit. Encoding checknya bisa kita abaikan. Di sini misal kita akan buat kita buat simpel aja deh. Info belajar set. Ini adalah oke ya, kita save. Kemudian kita buka ulang. Seharusnya ini akan menampilkan masih ke redirect. Ini ke redirect ke HTTPS. I see. Oke, sebentar. Low. Oke. Ada ini adalah info belajar cPanel.xyz. Oke, itu adalah untuk testing bahwa subdomain situs di subdomain kita tadi udah berjalan dengan baik. Selanjutnya, kalau tadi kita udah buat subdomain dari menu subdomain, ada cara lain untuk membuat subdomain, yaitu dari zone editor. Jadi teman-teman bisa cari domains, ada zone editor di sini. Oke, di sini kita akan pilih manage untuk domain kita. Kalau domainnya banyak akan ada opsinya banyak.
Sebagai contoh, saya akan membuat misal apa yang bisa dibuat contoh ya. Saya akan coba lihat Google untuk misal blogger custom domain. Oke, maaf ada motor lewat di belakang. Oke, ini Google Sites. Dokumentasi. Oke, dokumentasi. Oke, di sini ini kita tidak akan membuat Google Sites-nya, tapi sebagai contoh di sini untuk membuat custom domain di Google Sites, kita harus membuat CNAME dan diarahkan ke ghs.googlehosted.com. Kita akan mencoba membuat ini untuk contoh. Bukan ini. Zone Editor. Oke, kita akan buat add record di sebelah kanan ini. Oke, akan muncul misal kita sebut aja promo ya. promo.belajarcpanel.xyz nantinya. Nah, di sini ada TTL yang saya sudah sempat singgung tadi, time to live. Jadi ini berapa lama kita ingin memberitahu DNS resolver untuk menyimpan info ini. Ini dalam detik, jadi ini adalah berapa ya? 61 menit, bingung jadinya. 10 menit, 20 menit ya, sekitar 20 menit ya. 20 menit, kemudian di sini kita pilih si name, kemudian di sini kita masukkan ghs.googlehosted.com. Kita klik add record. Oke. Promo belajar cpanel.xyz. Kalau kita pergi ke file manager, di sini tidak akan ada. Kita coba untuk refresh halaman ini. Jadi kalau tadi ada info belajar cpanel.xyz yang dibuatkan oleh fitur subdomain, di sini nggak akan ada folder promo, tapi bisa kita tes untuk resolve. Kita buka lagi di DNS Checker, kemudian kita masukkan, ini kenapa notifikasi, promo.belajar.xyz. Bukan, belajarcpanel.xyz. Type-nya adalah CNAME, kemudian kita klik search. Oke. Bisa terresolve dengan baik bahwa ini subdomain ini promo belajar cpanel.xyz adalah CNAME atau alias ke situs ke server milik Google. Oke, jadi itu cara kedua untuk membuat subdomain di cPanel. Oke, ini file manager kita tutup, ini editor kita tutup, jadi dari zone editor. Oke, itu aja untuk video kali ini mengenai membuat subdomain di cPanel. Jadi untuk kita ulang apa yang sudah kita pelajari di video ini. Yang pertama kita membuat subdomain dari fitur subdomain di cPanel. Di fitur ini kita membuat subdomain dan directory untuk website. Kurang lebih kalau kita mau membuat website di subdomain, kita menggunakan fitur ini. Kemudian kedua, kita membuat subdomain yang kita arahkan ke server lain. Dalam contoh yang kita gunakan saat ini adalah kita arahkan ke server Google. Jadi ada dua cara. Kemudian kita juga belajar untuk mengetes record ini sudah terresolve dengan baik atau belum dari server-server DNS di luar sana. Kita bisa menggunakan dnschecker.org atau layanan lain sebenarnya. Banyak server layanan seperti ini. Kita mungkin suatu saat akan kita bahas apa aja sih yang bisa kita pakai dan apa aja yang bisa kita cari dari tool-tool seperti ini. Kemudian kita tes subdomain yang baru kita buat. Kemudian sudah. Itu yang kita lakukan di video kali ini. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, tinggalkan komen, pertanyaan, kritik, saran, apapun itu, tinggalkan di bagian komen video ini. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, oke? Subscribe, kemudian klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi di video-video selanjutnya. Jangan lupa share channel ini ke
teman, saudara, grup keluarga, grup WA keluarga, grup WA alumni, dan lain sebagainya yang teman-teman punya untuk membantu channel ini berkembang. Itu aja, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.